Halo good people, welcome back to Etsa Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai bersama Kak Khairul Huda ya. Apa kabar Mas Khairul Huda? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang nih Mas Huda nih kesibukannya apa nih? Untuk kesibukan sekarang kebetulan kuliah terutama selain itu juga ada les di rumah gitu. Ada les. Oh, Iya. berarti ngeles gitu ya. Eh, Membuka usaha bimbel. Membuka usaha bimbel. Itu kalau boleh tahu sendiri atau bersama teman-teman? Itu kebetulan saya sendiri. Oke, sendiri ya. Dengar-dengar juga nih sekarang ada kesibukan sebagai duta persahabatan ya Kak ya. Iya, kebetulan kemarin diamanai sebagai duta persahabatan bersama teman-teman yang lain gitu. Oke. Nah, jadi sekedar informasi ini Kak Huda ini selain menjadi duta persahabatan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Mas Huda ini juga pernah menjadi Prince ya. Prince Pendidikan Bahasa Inggris ya. Iya. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nih waktu menjadi Prince. Oh mungkin atau saya ceritakan sebelum menjadi prince atau gimana? Boleh, boleh, nggak Oke. apa-apa untuk Jadi memotivasi. sebenarnya dulu tuh saya tidak ada minat sama sekali menjadi salah satu prince atau bahkan duta juga. Itu tidak ada pemikiran dari saya sendiri. Tetapi pada waktu itu kebetulan kan untuk acara itu harus ada perwakilan dari kelas. Nah, di waktu itu juga bersamaan dengan pendaftaran kampus mengajar 6 yang saya ikuti. Nah, saya mencoba nih untuk mengikuti event tersebut. Kemudian ada satu masalah ketika di hari H acara, yaitu ketika pemilihan Prince and Princess PBI. Itu di hari H juga saya ada ujian kewarganegaraan, kalau nggak salah itu ujian dari kampus mengajar 6 yang dimana waktu itu pendaftar kampus mengajar 6 itu ada 99.000, tetapi yang diterima itu cuma 25.000. Cuma 25.000. Cuma 25.000. Nah, ketika hari H acara pemilihan Prince itu saya juga ada ujian tersebut, jadi saya bingung mau memberatkan acara yang mana. Di satu sisi saya ingin mengikuti program kampus mengajar, selain itu ada tanggung jawab saya juga sebagai finalis Prince tersebut. Nah, waktu itu saya coba kontak ke panitia bahwasanya saya mengikuti ujian terlebih dahulu dan saya ikut acara itu setelah saya mengerjakan ujian. Nah, fun fact-nya itu saya mengerjakan ujian tersebut dengan asal lah atau kita bisa sebut ngitung kancing. Ngitung kancing. Ngitung Iya, iya, kancing. iya, Nah, iya. itu kebetulan setelah melaksanakan ujian tersebut, terus saya nyampe nih di tempat acara pemilihan Prince. Tetapi ketika di acara itu acara sudah mulai, sudah ada yang namanya catwalk. Nah, salah satu panitia sudah memberikan informasi kepada saya bahwasanya saya sudah dieliminasi atau tidak diperbolehkan ikut. Nah, setelah saya sudah copot-copot kembali nih untuk seragam finalisnya, tetapi ada salah satu panitia juga, ayo Mas Yuda, masih bisa lanjut karena baru runway. Baru Jadi runway. baru runway. Jadi silahkan ikut karena belum ada sesi tanya jawab dan sesi sebagainya. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillahnya ketika itu saya berhasil menjuarai juara satu. Kemudian 5 hari kemudian pengumuman kelulusan kampus mengajar itu saya juga lolos. Jadi saya mendapatkan dua-duanya. Luar biasa ini ya. Bisa menjadi motivasi teman-teman bahwa sesungguhnya keberhasilan itu adalah kegagalan yang dicoba berkali-kali ya Kak ya. Betul, kita juga melihatlah presiden kita Oh karena iya. itu juga gagal Aduh. berkali-kali tapi Akhirnya berhasil berhasil. juga. Oke, itu tadi sedikit pengalaman terkait kita bisa sebut prestasi Kak Huda ini di lingkungan Universitas PGRI Semarang. Dan mungkin kita juga butuh pengalaman Kak Huda nih, bagaimana Kak Huda itu menghadapi ketakutan atau keresahan dalam berbahasa Inggris, belajar berbahasa Inggris. Oke, itu mungkin buat teman-teman juga yang belajar bahasa Inggris sama saya juga masih belajar. Nah,
Masalah yang utama dihadapi seseorang ketika ingin ngomong bahasa Inggris itu pasti dia tahu nih kosakatanya, tapi dia takut melafalkannya karena mungkin takut salah grammarnya atau pronunciationnya. Tapi itu saya pernah dikasih tahu juga sama tutor bahasa Inggris saya, bahwasanya kalau kamu memang speaking tetapi mungkin semi formal atau formal dan sebagainya, itu kamu nggak usah terlalu memikirkan grammar. Yang penting kamu paham penggunaan is am are dan juga basic grammar lah. Jadi inti sari dari sebuah speaking itu apa? Yang penting lawan bicaramu itu paham. Jadi nggak usah terlalu memikirkan ini harus verb 3 dan sebagainya itu. Oke. Jadi ketika kita ingin melatih speaking, yang penting kita yakin dulu apa yang akan kita ucapkan dan bisa meyakinkan seperti itu ya apa yang akan kita sampaikan. Betul. Lah, mungkin saya juga dapat tips dari guru saya. Kalau kamu takut berbicara di depan orang banyak, mungkin karena ya faktor tadi, silahkan coba atau kalian bisa membuat video mungkin 5 menit lah kalian berbicara bahasa Inggris. Kemudian itu setiap hari kamu lakukan. Terus di akhir bulan kalian bisa melihat ulang. Pasti ada perbedaan di pembicaraan Anda. Selain itu juga kalian bisa coba di depan kaca, mungkin kalian bisa ngomong 10 menit atau 5 menit, terserah kalian itu untuk mencoba kelancaran berbicara seperti itu. Oke, itu ada sedikit tips nih untuk teman-teman yang mungkin ingin berlatih berbicara, terutama speaking ya dalam berbahasa Inggris supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin untuk Kak Huda ada nggak 1 atau 2 momen yang bisa meyakinkan Mas Huda ini untuk belajar bahasa Inggris seperti itu? Oke, ini sebenarnya ya, dulu itu sewaktu saya SMA, saya salah satu, mungkin jangan ditiru teman-teman ya, saya salah satu murid yang bandel, terutama tidak suka apa yang namanya itu bahasa Inggris. Bahkan lulus SMA pun saya tidak tahu bahasa Inggrisnya tidur. Itu real. Bahasa Inggrisnya tidur. Bahasa Inggrisnya tidur saya tidak tahu. Tidak tahu, oke. Nah, singkat cerita, dulu kan saya juga di pondok pesantren. Ada tuh salah satu cabang dari kamu Inggris dari Pare Kediri datang membuka cabang di pondok pesantren yang saya tempati. Nah, itu satu angkatan ikut semua kecuali saya, karena memang saya nggak suka bahasa Inggris. Semua ikut. Ketika di sekolahan ada pelajaran bahasa Inggris, saya tinggal ke kantin. Kalau enggak saya tinggal tidur di masjid. Itu pasti. Nah, singkat cerita, pas di pondok pesantren ada cabang bahasa Inggris itu, satu ruangan saya, satu angkatan itu sekitar ada 7 cowok. Mereka semua berbicara bahasa Inggris di dalam kamar. Nah, saya tanya, Mas artinya apa? Mereka jawab dengan pedenya sambil mertawakan saya, tidak tahu karena itu kalimat ngarang. Nah, itu kan kayak di hati, waduh, teman saya bisa bahasa Inggris tapi saya gak bisa. Nah, mulai dari situ saya mulai gabung nih di cabang kampung Inggris yang ada di pesantren. Nah, itu pun kebetulan saya direkrut dari guru bahasa Inggrisnya. Saya suruh ngurus administrasi, yang lain itu bayar, tapi saya free karena ngurus administrasi tersebut. Nah, setelah 2 bulan, kebetulan saya juga mendapatkan penghargaan murid teraktif dan paling improve seluruh pesantren. Yang di program bahasa Inggris itu? Iya. Oke, menarik ini. Nah, setelah itu kan dapat penghargaan itu, saya itu kan sudah lulus SMA tapi masih di pesantren. Akhirnya dari Mbah Yai ngasih nih solusi atau penawaran, kamu saya berangkatkan ke kampung Inggris Kediri di Pare selama 1 periode. Kalau 1 periode di sana itu 7 bulan 8 bulan sekalian PPL, dan nanti ngajar di sini gitu kan. Tak iyain sama teman saya 1, dia atasku 2 tahun kalau nggak salah. Nah, di sana memang saya pertama belajar bahasa Inggris di sana kan, walaupun di sebelumnya saya belajar bahasa Inggris di cabangnya, tetapi di sana saya kaget karena pertama itu harus ujian, minggu pertama itu harus daily activity sekitar 10 menit speaking. 10 menit speaking.
Oke, hari pertama itu. Minggu pertama. Minggu Jadi pertama. di sana tuh kelas cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ujian. Jadi kalau Jumat belum lulus lanjut Sabtu, Sabtu belum lulus lanjut Minggu, Minggu belum lulus belum bisa ikut hari Senin. Oh, berarti harus bertahap itu, mengulang-ulang terus ya sampai Mengulang-ulang bisa. terus. Oke. Nah, itu di sana ada 290 lembaga, tetapi yang menggunakan metode itu cuma 2 kursusan, yaitu punya saya dan juga ada satu namanya Genta. Kalau punya saya English for Skill. Itu memang khusus speaking. Oke, khusus speaking. Nah, itu harus bicara daily activity 10 menit. Kemudian minggu kedua itu kalau nggak salah Hamtown itu 17 menit. Sampai di akhir itu sebelum PPL itu apa namanya, speaking bahas Candi Prambanan itu 1 jam. Oke, berarti seperti mempresentasikan apa itu Prambanan, Candi Prambanan dengan bahasa Inggris seperti itu. Betul, full bahasa Inggris Full. 1 jam dan itu menceritakan full Candi Prambanan menurut apa mistisnya gimana, Oke. menurut ada kejadian apa di tahun berapa dan itu cuma boleh membawa mind mapping. Oh, berarti itu sebelumnya mencari di sebuah artikel atau seperti apa itu? Mencari di sebuah artikel bisa, mencari di internet atau sumber lainnya juga bisa. Yang penting kita bisa merangkai informasi kita secara lengkap dan itu minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi makin canggih ya. Bisa secara mudah mengakses seperti itu. Ada banyak sekali referensi bahasa Inggris ya di internet ya saat ini. Betul. Ya harusnya sudah bisa mempermudah belajar bahasa Inggris ya. Iya. Nah, mungkin bisa lanjut lagi, ada cerita menarik lagi. Oke, di sana yang paling lucu mungkin buat informasi teman-teman, kalau kursusan di saya itu kan wajib English English area. Jadi semua harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan yang namanya perkumpulan ada orang Lombok, ada orang mungkin dari provinsi lain lah, Kalimantan, bahkan Papua juga ada. Itu di sana sistemnya kalau kita menggunakan bahasa daerah itu pasti dapat punishment. Oke. Nah, punishment kita itu biasanya kalau cowok yang bicara bahasa daerah itu harus mencari atau membuat conversation kepada orang random. Nah, itu menjadi salah satu tradisi kita. Jadi kita memang sengaja berbicara bahasa daerah biar mendapatkan punishment. Karena apa? Yang cowok itu harus mencari kenalan orang cewek. Kalau yang cewek harus mencari kenalan cowok. Ini menarik, ini ada taktik ya ternyata. Iya, betul. Bahkan kalau kita nggak dapat punishment pun, kita kan di sana kan mayoritas ada kafe atau tempat nongki kan banyak banget. Tinggal ke kafe, ada perempuan mungkin berapa orang, kita samperin, permisi kak, excuse me, might I have a conversation because I got a punishment. Jadi walaupun kita nggak dapat hukuman, kita tetap ya mencari kenalan untuk sebagai alasan itu. Tetapi ini juga harusnya bisa menjadi apa ya cara tersendiri ya untuk belajar bahasa Inggris seperti itu ya. Betul. Tapi setelah guru saya tahu bahwasanya kita sengaja dan seneng untuk membuat percakapan dengan orang lain. Setelah itu kita dikasih punishment yang berbeda. Jadi waktu itu saya itu dikasih hukuman untuk menceritakan tentang Bung Karno itu selama setengah jam. Dan itu speakingnya bukan biasa seperti ujian. Saya speakingnya harus membawa sound besar di samping icon Kampung Inggris. Kalau mungkin teman-teman udah pernah nyari, ada icon Kampung Inggris, di depannya pakai sound besar. Ketika kita speaking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada orang naik sepeda, naik motor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu menjadi salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Itu ada pengalaman menarik. Oh ya, sebenarnya saya pribadi juga ada pengalaman yang hampir mirip seperti yang Kak Huda alami. Ya sama juga dari Pare juga, dari Kampung Inggris. Itu dulu itu saya menganggap pembelajaran bahasa Inggris itu hal yang membosankan, apalagi penuh dengan hafalan-hafalan gitu ya. Betul. Nah, tetapi ada satu momen itu ketika saya belajar bersama tutor-tutor dari Kampung Inggris itu merasa ternyata belajar bahasa Inggris itu bisa dengan cara asik seperti itu. Betul.
karena mereka itu bisa mengemas pembelajaran dengan asik ya. Nah, Itu. itu betul sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tahu jati diri kalian itu seperti apa, kalian juga bisa mengimprove sendiri ya untuk saya mau belajar seperti ini, saya mau belajar yang seperti ini. Contoh tadi Kak Huda, eh, sengaja untuk mendapatkan punishment itu kan satu buah motivasi diri, Betul. cara untuk belajar bahasa Inggris yang menyenangkan menurut Kak Huda seperti apa, menurut teman-temannya seperti apa, dan ternyata itu bisa dikatakan manjur ya. Manjur. Manjur ya. Manjur. Karena dari itu juga kita ngasah mental kita juga. Ya. Selain itu walaupun kita berpura-pura mendapatkan hukuman atau membuat conversation, tapi kan kita tetap menggunakan bahasa Inggris. Tentunya itu juga melatih mental dan juga melatih kelancaran conversation kita. Oke. Nah, lalu untuk berlatih nih atau mungkin belajar keseharian dalam berbahasa Inggris, seberapa penting menurut Mas Yuda untuk mungkin secara praktiknya atau membacanya atau mendengarkannya? Sekarang kan bahasa Inggris kan udah ada 4 unsur wajib. Speaking, listening, reading, sama writing. Nah, menurut Kak Huda itu seberapa penting, lalu apa yang didahulukan seperti itu? Menurut saya pembelajaran bahasa Inggris sekarang itu memang penting karena kita lihatlah seluruh teknologi kemajuannya sungguh pesat. Tentunya di dalamnya pasti menggunakan unsur bahasa Inggris. Kalau kalian sadar, mungkin di alam bawah sadar kalian, pasti kalian walaupun dimanapun kalian berada, pasti menggunakan bahasa Inggris. Walaupun cuma yes, mungkin pasti ada di sekitar kita kok. Dan itu bahasa Inggris penting banget. Kalau ditanya hal apa yang paling penting belajar bahasa Inggris atau unsur apa dari speaking, writing dan sebagainya itu, kalau menurut saya di speaking. Kalau untuk saya kalau untuk saya mungkin ada teman-teman juga yang lebih memilih ke writing karena mungkin suka menulis dan juga membuat artikel atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya lebih penting ke speaking karena itu salah satu buat alat komunikasi kita. Karena ketika kita pergi kemana, kalau mungkin bertemu bule atau bagaimana, kita bisa mengajak mereka untuk conversation gitu. Betul sekali. Satu hal yang menyenangkan ketika kita tuh bisa ngobrol bersama orang asing ya, apalagi walaupun hanya sekedar mengobrol say hi atau seperti apa, itu rasanya sangat menyenangkan sekali ya. Apalagi ketika kita bisa mungkin mengobrol banyak gitu kan. Mungkin dari Mas Yuda sendiri mengatakan speaking itu penting. Pentingnya itu ya karena seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang asing, ketika kita bertemu dengan bule ya, mungkin itu bisa mengobrol asik juga ya. Betul. Jadi apalagi di sini kita kan terkenal dengan humble-nya ya Kak ya. Jadi kita akan ngobrol dengan asik itu terlihat humble menurut mereka ya. Karena mungkin dari kayak bule sendiri, mungkin kalau kita bisa bahasa Inggris mereka pun kayak lebih enjoy lah kalau kita ajak ngomong. Kecuali ada nih teman saya ketika saya ke Bali, ke Pulau Bali, itu ada teman saya salah satu itu bilang ke temen ada bule nih, mukanya seperti bule. Dia disamperin bilangnya Miss cekrek gitu kan. Jadi cekrek itu kan kayak bahasa apa gitu kan. Sebenarnya kalian bilang foto pun itu bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris ya, betul. Nah, ternyata yang diajak cekrek itu orang Jakarta. Dia jawab, "Apa Mas, saya orang Jakarta." Itu suatu kayak gimana gitu kan. Ya, jadi mungkin itu juga terpengaruh karena rasa takut nih. Takut untuk mungkin praktek atau takut untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong soal ketakutan nih, menurut Kak Huda kira-kira bagaimana sih strategi untuk menghadapi ketakutan saat belajar bahasa Inggris atau mungkin mempraktekkan bahasa Inggris seperti itu? Kalau kalian sudah mempraktekkan tadi seperti yang saya bicarakan di depan, yang tadi kayak membuat video atau mencoba berbicara di depan kaca, silahkan coba hal-hal baru. Tentunya yang itu menggunakan skill public speaking kamu. Jadi seperti halnya saya dulu itu memang nggak mau, tapi saya harus memaksakan diri saya untuk mengikuti kayak itu pemilihan prince, kemudian pemilihan duta, terus kemudian ada duta wisata. Itu saya memaksakan diri saya karena apa? Kalau nggak saya ambil kesempatan itu, saya kapan bisa mempraktekkan speaking saya?
seperti oke. itu. Nah, lalu apa ya, terkait tadi kan kita bisa katakan seperti kaca ataupun mencoba hal baru itu kan sebuah media. Mm-mm. Nah, menurut Kak Huda nih, untuk teman-teman juga mungkin bisa berkomentar di bawah nanti kalau semisal ada rekomendasi-rekomendasi media atau mungkin mau bercerita pengalaman diperbolehkan. Kira-kira media apa nih yang cocok untuk ya anak-anak zaman sekarang lah yang ingin belajar bahasa Inggris, apalagi sekarang kan zamannya online. Apakah kita harus mencari informasi atau aplikasi yang ada hubungannya sama orang luar atau bagaimana? Nah, itu boleh kayak yang viral itu ada Mas Vicky Naki. Iya. Nah, itu kan juga menggunakan bahasa Inggris. Nggak Iya. perlulah kalian 4 bahasa atau 10 bahasa. Oke, oke, Nah, oke. terutama bahasa Inggris pun kalian bisa menggunakan itu apa media tersebut. Jadi Oke. secara langsung kita juga bisa bertemu dengan bule walaupun kita daring, kita kan tapi tetap bisa bersengkrama atau membuat conversation gitu. Benar. Oke. Nah, lalu ketika kita mulai praktek itu kan pasti ada nervous dan lain sebagainya. Pernah nggak Kak Huda mendapatkan rasa seperti itu lalu Kak Huda itu kepikiran untuk coba saya lakukan ini supaya nervous saya hilang seperti itu? Pernah sih, nervous pernah. Jadi ya kayak itu pas ujian di Pare Iya, Kediri, iya. di mana yang pertama dihadapi orang banyak, terus saya harus speaking yang pertama itu 10 menit, itu pasti nervous. Bahkan daily activity itu saya ngulang 3 kali, Ngulang 3 kali. ngulang 3 kali Daily activity. daily activity. Oke, oke, oke. Nah Menarik ini itu menarik. makanya kan yang pertama kan masalah nervous. Bahkan saya pertama kali berbicara di depan mereka pun berkeringat banyak. Nah solusinya apa? Ya udah kita maksa latihan kita. Jadi di belakang kita harus ya udah bawa mind mapping, kita berbicara sendiri. Mau Oke. dianggap orang berbicara sendiri gimana Iya, terserah. iya. Yang Iya, penting iya, kita iya. latihan diri sendiri gitu. Oke. PD adalah kunci ya. Betul. PD itu adalah kunci untuk kita terus belajar, apalagi ini kita pembahasannya khususnya ini untuk speaking ya. Bagaimana cara meningkatkan skill speaking kita itu ada sebenarnya ada beberapa hal menarik. Mungkin dari Kak Huda sendiri ada nggak faktor teman atau mungkin faktor lingkungan yang mempengaruhi kita untuk belajar speaking supaya lebih baik lagi? Yang mempengaruhi ya teman saya tadi seangkatan. Yang itu tadi. Itu, nah Oke. sebenarnya di lingkungan saya itu masih minim yang namanya bahasa Inggris, bahkan nggak ada, Bahkan nggak ada. bahkan nggak ada. Oke. Maka dari itu karena nggak ada, bahkan di sekolahan SD dan MI dan setingkatnya Ya. itu nggak ada yang namanya pembelajaran bahasa Inggris. Makanya saya apa namanya membuka kayak memanfaatkan peluang tersebut. Ya, Mungkin ya. ada beberapa orang tua yang sadar bahwasanya bahasa Inggris itu penting, Ya. makanya saya membuat bimbel tersebut. Alhamdulillahnya banyak yang minat. Oke. Mungkin ada cerita motivasi nih kayak selain kayak tadi kan ada beberapa momen yang membuat akhirnya suka berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Mungkin ada cerita motivasi entah itu dari keluarga, dari teman, dari kerabat atau mungkin dari Kak Uda sendiri supaya kita itu bisa termotivasi. Oh, ternyata belajar bahasa Inggris itu menyenangkan atau sepenting itu bahasa Inggris. Untuk motivasi belajar bahasa Inggris gitu ya. Iya, belajar bahasa Inggris. Karena sebenarnya yang pertama ada salah satu faktor kenapa saya suka bahasa Inggris itu dari kita lihat di sekitar kita. Oke. Jadi dulu itu ketika sebelum saya kuliah ada bunyai saya ya, karena iya. dulu di pesantren itu bilang ke saya, mau kemana mas, mau lanjut kuliah atau mau ngabdi di pondok. Nah tak jawab nih, lanjut kuliah. Kalau lanjut kuliah udah tahu jurusannya apa belum? Mungkin saya yakin teman-teman juga mengalami ketika lulus SMA kalian pasti bingung mau Iya. ambil jurusan apa. Iya, betul betul. Begitu betul. kan? Betul betul. Nah, betul. Itu bunyai menyarankan saya, itu kan dia bilang begini, itu kan ini kan ada cabang kamu Inggris, manfaatkan mas, silahkan ikut, nanti kuliahnya ambil di prodi pendidikan bahasa Inggris Oke. atau sastra Inggris, terserah. Oke. Jadi yang penting jangan ambil agama, Iya. jurusan pendidikan agama Iya, iya. Islam itu Iya. kan, karena di sekolahan ini itu sudah sering nolak atau sudah kebanyakan guru agama. Oke. Yang minus itu
guru matematika dan juga guru bahasa Inggris. Oke. Akhirnya saya terjun ke bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi ada beberapa motivator ya yang Mm-mm. berpengaruh dalam mungkin perjalanan Mas Huda ini sampai akhirnya memilih untuk menekuni bahasa Inggris ya. Betul. Ya, mungkin untuk teman-teman juga nih, barangkali punya cerita motivasi gitu untuk teman-teman yang lain, entah itu motivasi dari lingkungan atau mungkin dari teman sebaya, orang tua dan lain sebagainya yang bagi teman-teman ini hal yang penting untuk meyakinkan teman-teman biar bisa belajar bahasa Inggris seperti itu. Mungkin bisa cerita nanti di kolom komentar, kita bercerita bersama, kita juga akan berdiskusi bersama tentang apa enaknya, apa enggak enaknya seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal enak dan enggak enak, udah dapat belum enggak enaknya belajar bahasa Inggris? Nggak enaknya belajar bahasa Inggris ya itu harus memaksa saya karena yang dulunya saya nggak suka bahasa Inggris, kemudian nggak enaknya yaitu harus nge-force diri sendiri gitu. Oke, kan faktor nggak enak ini bisa menjadi penghalang ya. Mungkin kayak tadi kan ada faktor kurang yakin dan lain sebagainya, nervous dan lain sebagainya, dan rasa-rasa kayak entah itu malas, entah itu tantangan seperti tadi yang Kak Huda rasakan untuk memaksakan diri dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi penghalang kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, gimana sih cara mendobraknya seperti itu? Yang pertama tadi kan menghalang, Iya. kebetulan itu di mindset kita lah. Iya, mindset Soalnya betul. kebanyakan saya berbicara fakta saja, mungkin di sekolahanmu beda, tetapi di sekolahan saya dulu itu guru bahasa yang saya buat nggak suka bahasa Inggris Iya. itu karena guru bahasa Inggris yang pernah saya temui Iya. itu kebanyakan cuma datang, salam, kemudian kasih tugas Oke. tanpa menjelaskan atau pembawaan pengajaran yang menarik. Oke. Nah, itu salah satu hal yang membuat saya malas untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk mendobrak itu ternyata ada metode pembelajaran bahasa Inggris yang seru dan Oke. itu saya dapatkan dari cabang Kamu Inggris Pare. Nah, Oke. itu menjadikan salah satu alasan saya kenapa suka bahasa Inggris karena di dalamnya dikemas dengan pembelajaran yang asik begitu. Oke. Nah, lalu kan di Universitas PGRI Semarang itu Kak Huda juga menekuni bahasa Inggris tentunya karena kan mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris. Iya. Nah, apakah ada rencana tindak lanjut atau mungkin dari Kak Huda sendiri punya cerita menarik nih di Universitas PGRI Semarang terkait pembelajaran bahasa Inggris? Entah itu bersama teman-teman atau bersama dosen dengan mungkin pembelajaran yang baru, yang mungkin baru ditemui. Oh, ternyata ada juga pembelajaran bahasa Inggris seperti ini. Tentunya pasti adalah karena pembelajaran di kampus dan juga sekolahan kan berbeda. Iya, tentu Kemudian saja berbeda. yang saya dapat ketika di kampus ini terutama tentang bagaimana cara mengaplikasikan kita sebagai guru. Oke. Jadi karena kan kita di pendidikan bahasa Inggris, kita di sini juga diajarkan bagaimana cara penguasaan kelas, terus bagaimana cara mengajar young learners atau di tingkat SMP atau SMA. Oke. Itu dibedakan. Nah, ada pembelajaran itu untuk apa? Karena menanggulangi yang apa saya katakan tadi. Iya, iya, iya. Bahwasanya ada guru yang cuma ngasih tugas. Betul. Nah, makanya di sini kita juga dikemas bagaimana cara mengajar siswa atau mengondisikan kelas supaya murid-murid itu bisa fokus dan suka dengan pembelajaran kita seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Huda punya kalimat atau pesan motivasi nih untuk teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku SMA terus menghadapi hal yang mungkin hampir sama, guru masuk memberikan tugas dan lain sebagainya. Mungkin ada kalimat motivasi yang bisa memotivasi teman-teman yang menonton ini dari rumah mungkin. Oke, motivasi buat kalian ya yang mungkin belum suka bahasa Inggris. Lebih baik kamu suka bahasa Inggris telat daripada tidak sama sekali, ataupun lebih baik suka bahasa Inggris daripada kamu suka dia tapi tidak ditanggapi. Waduh. Seperti itu. Waduh, ini kata-kata 20 November 2024. Iya, sekarang tanggal berapa, Mas? 20 November. Oh, Iya. saya kira tadi malam 20. Oh, 20. Aduh. Iya. Ini satu hal yang menarik juga, ini lucu ini Kak Huda ini ya. Nah, untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih kepo sedikit, mungkin bisa kepoin juga nih.
dari Instagram atau mungkin akun sosial media? Oke. Silakan. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran diri saya sendiri, Oke. silahkan cek di akun Instagram saya, mungkin nanti bisa dimunculkan ya. Oke. Editor ya, editor. Editor silakan. Mungkin diedit juga muka saya ada apa gitu. Waduh. Silakan nanti dimasukkan IG saya Huda Ahmad Khairul. Oke. Dan mungkin juga teman-teman yang ingin kepo-kepo juga terkait Etsa, itu juga bisa ikutin juga di Instagramnya Etsa Ugris ya. Nah, lalu nih, kita kan tadi udah membahas banyak ya, pengalaman, terusan cara menghadapi dan lain sebagainya. Punya saran nggak untuk teman-teman? Saran yang mungkin masih memiliki rasa minder untuk belajar bahasa Inggris, karena apalagi yang sekarang dihadapi untuk kita dan teman-teman saya terutama, itu karena mereka memiliki logat medok seperti itu. Nah, Kak Huda ini kan juga dari pembahasan kita pun medok ya. Iya, Mas. Nah, medok. Kak Huda ini juga medok. Jadi untuk teman-teman nih mungkin punya saran yang masuk nih bagi orang-orang yang masih minder gitu. Jadi medok itu lumrah ya menurut saya, karena dulu juga teman saya banyak yang mungkin dari Sunda juga nggak bisa bilang apa Ya, itu F, kan ya. nggak Biasanya bisa. P gitu ya. Biasanya Oke. kayak mungkin bilang bisa, tapi kalau dalam satu kalimat kayak love you jadi Love love you. you. Oke, Nah, iya itu kan. iya iya. Jadi mungkin itu salah satu mungkin diejek teman kalian, Iya, tapi ya udahlah, itu hiraukan saja. Yang penting kalian fokus aja di diri kalian. Oke. Kalau kamu cuma minder, jadi kamu nggak ada praktisnya ya. Iya, sama Sama aja, saja. Iya, benar Masa benar. mungkin ya boleh lah kita mencari kayak motivator, bagaimana orang Indonesia yang pronunciation-nya bagus kan Iya, banyak. banyak. Tapi kan nggak harus memaksa kamu sebaik mereka mungkin. Betul. Atau motivasi kamu harus seperti Rich Brian kan nggak mungkin. Iya, betul. Mungkin Aduh. saja mungkin. Itu langsung nge-rap itu nanti. Iya. Nah, ini juga ada cerita untuk teman-teman, mungkin ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman, bahwa terkait logat itu pun bahasa Inggris tidak menekankan kepada logat ya. Betul. Apalagi kita mungkin bisa berkaca dari negara-negara tetangga yang masih mempertahankan logat mereka, terutama yang sekarang masih viral di TikTok itu India nih Kak. Iya. Ya. Itu kan logatnya kan ya masih seperti itu, tebel lah kita. Kalau misal kita bahasakan di Jawa itu medok. Nah, karena pada saat ini Universitas PGRI Semarang juga punya tamu dari luar negeri, itu juga ada dari India. Namanya itu Bikas. Itu teman saya juga ya. Itu teman saya juga. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, itu terkadang pronunciation-nya itu American, British ataupun Indian. Nah, jadi itu tidak menjadi halangan bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ya. Betul. Kemarin saya juga pernah dengar siapa namanya tadi? Bikas itu bilang kan, ditanya salah satu teman saya, what are you doing here? Kayaknya dia jawabnya I want to go to Cantina. Itu mungkin bagi kita terdengar lucu, tetapi hal yang seperti itu, hal yang sesimpel itu malah bisa dimengerti. Betul ya? Iya. Tidak harus memaksakan diri harus raise. Enggak ya. Bahasa Inggris itu tidak menekankan seperti itu. Yang penting apa yang kita sampaikan itu lawan bicara kita paham. Lawan bicara kita itu paham, seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris supaya lebih baik lagi, hilangkan rasa minder tersebut. Betul. Ya. Dan mungkin untuk kalimat terakhir nih untuk teman-teman. Kalimat terakhir untuk teman-teman. Kalimat penutup. Oke. Kalau kalian merasa bosan belajar bahasa Inggris mungkin di kelas kalian atau bagaimana, kalian bisa cari kok di akun-akun TikTok, itu banyak banget motivator atau pembelajaran bahasa Inggris yang dimana itu dibawa dengan cara fun. Atau mungkin kalian punya saudara, adik atau bagaimana, kalau mungkin biar tidak seperti kalian yang nggak suka bahasa Inggris, silahkan bisa ke rumah saya untuk join bimbel saya begitu. Oke, masuk. Oke, terima kasih Kak Huda atas waktunya. Buat teman-teman jangan lupa stay tune di Etsa Podcast karena akan ada banyak informasi menarik di sana. Oke, see you.